satu minggu kami melalui tahun baru 2022 ini Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur jika kesempatan saat ini kembali kami dibawa untuk datang kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, membuat kami juga terus bergerak bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami mau belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itulah yang menerangi langkah kami, menjalani tahun-tahun yang tidak kami pahami apa yang akan terjadi. Karena itu, kiranya Engkau menolong kami, mengurapi kami dengan pengurapan-Mu, memberikan kami hikmat pengertian akan kebenaran-Mu, sehingga kami berjalan bersama Tuhan, kami tidak tersesat, tapi kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Kau memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah kekuatan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang memampukan hamba-Mu boleh berbagi dengan kami semua jemaat-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengarkan, kami memahami, mengerti. Iman kami ditumbuhkan, cinta kami semakin diperdalam kepada Tuhan, membawa kami semakin setia kepada-Mu. Kau berkati saat kami mendengarkan firman-Mu. Kuasa-Mu bekerja sepenuhnya. Segala pekerjaan kuasa iblis yang mengganggu, kami satukan hati kami usir dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang menguasai seluruh hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Saya pikir nggak terlambat ya kalau saya sampaikan juga selamat tahun baru. Ternyata Tuhan masih membawa kita untuk 9 hari masuk di tahun 2022. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, mengawali yang baru. Mengawali yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu pernyataan atau satu kata-kata mengawali yang baru, berarti ada sesuatu yang lama, ya kan? Ada yang lama. Saya mencoba merenungkan kalau tahun-tahun ini adalah satu tahun di mana ada satu pembaharuan. Ya, 2 tahun lebih. Kita dikagetkan dengan satu peristiwa yang membuat kita harus berubah, ya kan? Menghadapi satu perubahan yang benar-benar sebenarnya semua kita tidak siap. Di dalamnya kurang lebih 2 tahun ya, pandemik. Di dalamnya banyak peristiwa yang terjadi. Banyak PHK, pengurangan tenaga kerja, karyawan. Kemudian banyak perusahaan yang ditutup, mal yang ditutup. Wow, giant ya. Matahari juga berkurang. Jadi peristiwa itu ternyata membawa suatu perubahan, bahkan mengalami banyak peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Saya bisa katakan itu satu peristiwa di mana berjatuhan, keruntuhan, kejatuhan, banyak hal Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mengingat peristiwa yang di belakang terjadi, saya tidak bilang 5 tahun, cukup 1 2 tahun aja. Yang terjadi membuat setiap manusia itu, ini umum. Di akhir tahun biasanya sudah mulai melis. Siapa yang sudah list? Catat satu-satu. Kira-kira apa ya yang saya akan lakukan di tahun baru? Ada yang sudah?
Semua punya harapan. Aku punya harapan yang baru di tahun baru nanti. Catat. Di antara sekian yang tercatat, mana yang lebih urgent? Nah, misalnya begitu, ya. Jadi saat mau melangkah, jam 00 di tanggal 1 2022, mulailah sesuatu. Aku mau harapan yang baru di tahun yang baru, katanya. Ya. Siapa yang sudah melis? Puji Tuhan kalau sudah terlis. Karena itu akan terencana dan terjalankan. Mengawali yang baru. Tadi saya katakan berarti ada satu peristiwa yang terjadi di belakang yang lama. Karena peristiwa yang lama itu mungkin sangat tidak enak, sehingga di tahun yang baru dia katakan saya mau mengawali yang baru. Dan kemungkinan pun besar Bapak Ibu Saudara, tadi yang saya bilang, banyak perusahaan pun akan bangkit. Bahkan mereka yang sudah di PHK itu akan mengalami satu, istilahnya mereka akan bangkit. Harus memulai sesuatu yang baru supaya dia mengalami satu yang baru. Hari ini kita belajar dari satu raja yang ada di Yehuda. Bagaimana dia betul-betul mengalami membuat satu yang baru. Saya kasih sedikit, ini hanya chartnya raja-raja Yehuda. Bisa minta tolong kelihatannya. Saya agak keluar sedikit. Bapak Ibu Saudara, ini raja Israel. Raja pertama itu Saul. Raja kedua Daud. Kemudian Salomo. Yang ketiga itu Rehabeam. Yang ketiga 1, 2, 3. Keempat Rehabeam. Kalau Saul itu dari suku sendiri, Benyamin. Masih ingat ya? Ini hanya sedikit. Jadi tidak perlu ngantuk ya. Walaupun ini sejarah. Sejarah itu penting loh. Karena dari sejarah kita belajar. Gus Dur bilang, Gus Dur atau siapa ya? Jangan lupakan sejarah. Oke. Daud, Salomo, Rehabeam itu dari satu suku. Ternyata zamannya Salomo itu, karena perlakuan sikapnya Salomo itu membuat di zaman anaknya Rehabeam, kerajaan Israel itu terpecah. Terpecah menjadi dua, kerajaan selatan dan utara. Nah, sekarang satu raja yang kita akan pelajari bagaimana dia mengawali yang baru ketika sesuatu yang lama itu benar-benar berantakan. Next. Ini Raja Yehuda. Oh, enggak jalan. Di atas itu saya tulis ada jaya, ada baik, ada jahat. Jadi saat deretan itu raja-raja yang bukan sekedar jaya. Jadi dia hidupnya benar di mata Tuhan, hidupnya berkenan di mata Tuhan, dan melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya apa ya? Melakukan terobosan-terobosan di masa raja-raja itu. Kemudian ada yang baik. Raja yang jaya itu Yosafat, Yoas, Hizkia, Yosia. Raja yang baik itu Asa, Amasya, Usia, Yotam. Raja-raja yang jahat melakukan yang jahat di mata Tuhan, dimulai dari Rehabeam. Jangan bingung garisnya ya Bapak Ibu. Saya juga sulit kok menarik garis itu. Rehabeam setelah Rehabeam itu kan anaknya Salomo. Setelah Rehabeam naik tahtalah anaknya Abiam. Itu 2 dekade hidup jahat di mata Tuhan. Kemudian matilah Abiam, diteruskan oleh Asa anaknya. Mulai hidup benar di mata Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati.
Bukit-bukit pengorbanan masih ada. Kemudian matilah Asa, naiklah Yosafat. Wow, berubah. Ternyata matilah Yosafat, turun langsung anaknya yang meneruskan, Yoram, jahat. Amasya, Atalia, kemudian Yoas. Jadi itu grafiknya seperti itu. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan. Cek raja-raja yang mana lebih banyak. Hidup dengan benar di mata Tuhan atau hidup yang jahat di mata Tuhan. Nanti kita bisa melihat apa yang terjadi. Pagi ini kita belajar dari satu raja itu yang disebut namanya Raja Yosia. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 23. Yosia itu adalah satu raja Yehuda yang justru raja terakhir yang melakukan satu pembaharuan yang dahsyat di raja-raja. Padahal kita lihat tadi diagram tadi, chart tadi, wah, raja sebelumnya itu lebih banyak hidup yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya saya katakan mengawali yang baru. Kalau saya mau katakan bagaimana Raja Yosia itu memulai sesuatu yang baru, sementara di belakangnya itu banyak peristiwa keruntuhan, banyak peristiwa kejatuhan, banyak peristiwa kegagalan yang terjadi. Mampukah dia melakukan sesuatu yang baru di masa itu? Sama seperti saya bilang tadi, mampukah kita melakukan sesuatu yang awal, yang baru di tahun baru itu? Sementara di belakang kita banyak hal yang kita alami. Tahun ini masih dibayang-bayangi dengan rasa takut oleh COVID. COVID yang hadir dampaknya besar bagi yang lain. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosia. Bagaimana dia bertindak betul-betul mengawali sesuatu yang baru di masa pemerintahannya. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ketiga. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ini yang dilakukan oleh Yosia. Mengawali sesuatu yang baru. Maka yang pertama dilakukan oleh Yosia itu adalah perbaharui perjanjianmu dengan Tuhan. Saya kalau ingat kata-kata ini, saya selalu ingat kata-katanya almarhum Bapak Gembala Om Kaleb. Setiap kali perjamuan kudus, beliau langsung katakan, perbaharui perjanjianmu. Aku ingat itu, Tuhan memang betul. Yosia ini melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa raja-raja Yehuda. Tapi perkara inilah yang dia lakukan, karena itu saya katakan mengawali sesuatu yang baru, perbaharui perjanjianmu dengan Tuhan. Yosia, firman Tuhan katakan, maka dia datang di tiang itu dan dia berjanji di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Perjanjian apa yang dia katakan di hadapan Tuhan yang sudah dilanggar oleh bangsa Israel? Di belakangnya, semua hidup jahat di mata Tuhan. Melanggar, pelanggaran,
akan setiap Taurat dan ketetapan Tuhan. Karena itu dia katakan, dia berdiri di tiang itu, dia memperbaharui perjanjiannya, dia bilang, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau menuruti peraturanmu, aku mau menuruti ketetapanmu, dan aku mau menepatinya itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatannya. Itu jangan dilupakan, Bapak Saudara. Kalau dilupakan segenap hati dan segenap jiwa, nantinya kita hanya ngomong doang. Dari tahun ke tahun kita berjanji, di tahun baru nanti aku mau berubah, aku mau baik, aku mau perbaiki semuanya. Tapi ngomong doang, tidak ada actionnya. Tapi Yosia, dia katakan dengan segenap hati. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Saya akan bacakan. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Ini adalah sikap penyesalan yang sedalam-dalamnya karena perbuatan bangsanya, bahkan pemimpinnya sebelumnya melanggar hukum Tuhan. Jadi waktu Taurat itu disampaikan, nanti saya tambahkan sedikit lagi. Ini di masa dia menyuruh memperbaiki bait Allah. Ternyata waktu bait Allah direnovasi, diperbaiki, salah satu imam itu menemukan gulungan kitab yang selama ini tidak pernah diperdengarkan. Waktu itu dibacakan di depan Raja Yosia, dia mendengarkan semua itu, maka firman Tuhan katakan dia mengoyakkan bajunya. Sebuah penyesalan, sadar kalau selama ini mereka sudah jauh dari Tuhan, selama ini mereka sudah mengkhianati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Karena itu dia buat sesuatu yang baru, perbaharui perjanjiannya di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau nurut. Aku mau mengikut Tuhan, aku mau mengikuti ketetapanmu, aku mau menuruti perintah-perintahmu. Dan kalimat selanjutnya di dalam ayat 23 tadi, seluruh rakyat itu pun ikut. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Coba kita ingat kembali. Tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kita berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada keluarga. Sudahkah itu menjadi satu bagian yang sudah kita laksanakan? Apakah itu mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita? Peristiwa yang berat di belakang itu membuat Yosia memiliki satu kesadaran untuk melakukan itu. Dan firman Tuhan katakan, dia akan lakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwanya. Saya coba mengatakan, sesuatu yang kita mau betul-betul mau berkomitmen mengawali yang baru dengan yang baik, dengan yang benar. Kalau itu lahirnya dari segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, itu akan berjalan terus dengan ketekunan dan kesetiaan. Tapi kalau kita hanya mengatakan di mulut saja, Tuhan tahun 2022 aku harus berubah. Kalau hanya sekedar di sini, aku mau memperbaiki, saya katakan sama saudara, seperti panas-panasnya tai ayam. Selagi hangat itu diperdengarkan, selagi hangat itu kita dengarkan, selagi hangat itu kita tahu, kita lakukan. Tapi berjalannya waktu, tapi kalau dia dengan serius, dengan segenap hatinya, betul-betul dia akan memperbaharui janjinya itu. Kita merenungkan diri kita semua di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan 1 tahun
2 tahun, 3 tahun di belakang. Dan apa yang sudah kita canangkan di tahun ini. Mau mengawali sesuatu yang baru di tahun ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perbaharui perjanjian. Kalau masih pakai yang lama, jangan kira ada sesuatu yang baru. Tapi kalau mau betul melakukan sesuatu yang baru dan engkau memperbaharui janjimu di hadapan Tuhan, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan, minggu yang lalu Tuhan yang menerobos. Tapi bukan berarti Daud tinggal diam. Tuhan berperang, Allah yang bertindak. Daud berperang, Tuhan yang bertindak. Jadi dua-duanya terlibat. Bapak Ibu Saudara. Saya mau sesuatu yang baru di tahun ini. Apalagi tahun ini 2 tahun terakhir sudah banyak hal yang benar-benar jatuh dan gagal dan ini dan itu terjadi. Lakukan sesuatu pembaharuan perjanjianmu di hadapan Tuhan. Kalau selama ini mungkin tidak serius dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ini hari katakanlah di hadapan Tuhan apa yang mau kita kerjakan. Yang kedua, dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Wah, parah ya? Parah Bapak Ibu. Jadi kalau kita pikir, wah Yosia itu ternyata melakukan hal yang besar. Iya. Jadi yang kedua yang Yosia lakukan itu adalah perbaharui persekutuan dengan Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu kita paham artinya ini. Bayangkan, Paskah itu adalah salah satu hari raya besar bagi orang Yahudi. Tapi diabaikan. Bayangkan. Aduh, membaca ini sedih loh saudara, sedih. Membaca kisah ini sedih tapi mau bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, salah satu hari raya besar itu adalah Paskah. Itu dilupakan bangsa Israel. Itu diabaikan bangsa Israel. Dan itu lama sekali. Bayangkan dari zaman hakim-hakim, raja-raja Yehuda. Wah, lama sekali saudara. Ini kalau ini perlu matematika nih. Yang ahli matematika perlu menghitung itu. Ratusan tahun itu. Mereka melupakan itu. Apa sih Paskah itu? Kalau kita mau mengingat kembali, Paskah itu adalah pembebasan bangsa Israel dari masa perbudakan. Paskah itu adalah menyelamatkan mereka dari malaikat maut, makanya ditaruh yang namanya darah itu di pintu. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan yang besar di masa yang lalu, yang seharusnya diingat selalu, yang seharusnya dilakukan selalu, dirayakan selalu, ternyata mereka lupakan. Abaikan, dilupakan sampai sekian ratus tahun. Dan firman Tuhan bilang, di zamannya Yosia, di pemerintahannya yang ke-18,
kembali Paskah dirayakan. Tuh, hitung-hitung sangare bangsa itu. Tapi coba kita renungkan dalam hidup kita. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Saya bilang tidak seperti zaman itu mungkin dari sekian tahun. Tidak. Paling tidak, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Selama masa pandemi ini, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Itu saja yang harus kita renungkan. Sungguhkah kita memperbaharui persekutuan itu selalu, mengingat selalu akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita yang sudah mati di salib? Kalau itu sudah hilang, maka persekutuan kita pun percuma. Bayangkan sesuatu yang besar yang sudah Tuhan lakukan akan pengorbanannya di salib, ternyata kita lupakan perkara itu. Sangat-sangat salah. Yosia lakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merenungkan satu terobosan yang besar yang dia kerjakan, betul-betul perjanjiannya yang dia katakan di hadapan Tuhan, aku mau memperbaharui perjanjianku. Langkah pertama dia lakukan, buat kembali persekutuan atau rayakan Paskah. Sebab itu sudah hilang ternyata. Gimana tidak hilang? Gambaran tadi raja-raja itu, yang lebih berkuasa adalah raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Raja-raja yang melanggar hukum Tuhan. Raja-raja yang mengkhianati Tuhan. Raja-raja yang menyembah penyembahan berhala. Tetapi Yosia, dia melakukan itu, dia membuat sesuatu hal yang besar di tengah kondisi keruntuhan. Di tengah kondisi kejatuhan secara akhlak, secara spiritual, bangsa itu sudah jatuh. Tapi dia membuat sesuatu yang baru. Karena itu pagi ini pun bagi kita semua, mari kita cek perbaharui persekutuan kita. Saya tidak mengatakan selama, saya identik selama 2 tahun ini. Ya, saya lebih identik selama 2 tahun. Karena 2 tahun itu, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara merasakan atau tidak. Bagian dari satu ujian, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan izinkan dengan ibadah online. Ya, ada banyak hal yang dilakukan ketika online. Gak usah menipu diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Ibadah bisa disambi. Ya kan? No problem. Ibadah online disambi. Lu sama Tuhan kita sambi-sambi. Jadi ini kita renungkan baik-baik. Via YouTube, biar YouTube yang berkoar, aku tak masak, tak nyuci. Nah, makanya masa pandemi itu dibilang juga masa generasi rebahan. Ibadah tak turu-turu, goyang kaki. Loh, Bapak Ibu Saudara, terserah sih. Yang penting ke hatiku katanya. Tapi saya bilang nggak mungkin, tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, Mbak Sente nggak usah terlalu menghakimi. Saya tidak menghakimi, tapi cek aja diri sendiri. Karena mau tidak mau, setiap kita akan melakukan hal itu. Benar. 2 tahun loh. 2 tahun. Kalau 1-2 bulan oke. Kita masih bisa serius ibadah online-nya. Iya, saya bisa bilang, iya. Tapi 2 tahun, lama Bapak Ibu. Makanya orang bosan online. Sekarang dibilang onsite, mulai bosanlah onsite, enak online. Bukan hanya ibadah. Sekolah juga seperti itu. Sudah terlalu nyaman dengan
online. Sampai mau offline pun berat. Kenapa? Namanya ibadah bisa disambi, siapa yang gak mau? Namanya sekolah bisa disambi, siapa yang gak mau? Karena itu Bapak Ibu Saudara perhatikan, bagi kita semua, persekutuan dengan Tuhan, persekutuan kita, relasi yang kita bangun selama kurang lebih, ingat, saya hanya fokus 2 tahun ini. Relasi yang kita bangun dengan Tuhan kurang lebih 2 tahun ini, di mana pandemi ini terjadi, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Tidak memaksa memang harus ke gereja, tapi apakah tetap ada relasi kita dengan Tuhan? Karena peristiwa-peristiwa itulah yang hilang di masa itu, makanya Yosia membuat sesuatu yang baru. Dia katakan, ayo rayakan Paskah kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita pun mau melangkah seperti itu. Mungkin tahun-tahun yang lalu semua kita yang tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita yang tahu masing-masing. Kalau kita mau memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan, maka persekutuan kita pun kita akan perbaharui di mata Tuhan. Mulai melakukannya dengan kesungguhan, segenap hati, segenap jiwa. Yang ketiga, 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Yang ketiga, reformasi praktek hidupnya. Perbaharui praktek hidup yang sudah selama ini runtuh, yang sudah selama ini hancur, yang sudah selama ini terhilang. Saya mencoba menghitung sedikit. Bapak Ibu Saudara, kalau baca di dalam kisahnya raja-raja itu, kisah raja-raja itu, di dalam pasal Raja Yosia secara khusus dalam pasal 22, di situ memulai kepemimpinan Raja Yosia. Dalam ayat 1 Yosia 22, 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sampai di situ. Jadi masa dia diangkat jadi raja, usianya berapa? 8 tahun. Si muda ya, muda belia. Itu sebesar siapa ya di sini ya? Kira-kira itu kelas berapa ya? Kelas 5. Oh, kelas 2. Oh, kelas 2 SD. Masih muda sekali. Nah, 8 tahun. Kenapa? Karena papanya meninggal. Siapa papanya? Amon. Ingat, dalam chart tadi, Amon itu papanya jahat di mata Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 21 ditulis ayat 19, Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih muda juga ya, 22, tapi lebih tua sedikit. 2 tahun lamanya ia memerintah. Wah, pendek kali. 2 tahun, setelah itu meninggal. Berarti 24. Kemudian usianya 24, naiklah Yosia. Di usia 8 tahun. Berarti Amon itu menikah di usia 16. Nikah muda ya. Nikah muda, mati muda. Ya lebih baik mati cepat kalau perlakuannya seperti itu ya. Terus di dalam 2 Tawarik 34, nanti Bapak Ibu Saudara baca di sana ya. Di dalam 2 Tawarik itu 34 ditulis di situ, dalam pemerintahan usia yang ke-8 tahun,
Yosia itu mulai mencari Allahnya Daud. Masa pemerintahannya yang ke-8, dia mulai mencari Allahnya Daud. Berarti usia berapa dia di situ? 16. Masih muda kan? Di situ dia sudah mulai mencari Tuhan, mencari tahu dengan Tuhan, sehingga peristiwa yang sudah dia lakukan ini Bapak Ibu Saudara, sehingga di masa pemerintahannya yang ke-18 tahun, dia memberikan perintah. Ayo renovasi bait Allah. Perbaiki semua bait Allah. Jadi dengan kata lain, di masa itu dia memulai sesuatu pentahiran di Yehuda. Wah, luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca, dan saya berharap mau membaca, walaupun itu kisah raja, tapi menarik. Di dalam pasal 22 itu, setelah dia ditemukan tadi gulungan kitab itu, Taurat itu, dia membuat satu banyak perubahan di situ. Semua patung berhala. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anggap ajalah ini bait Allah di zaman dulu. Kondisi sudah rusak ini, rusak. Papanya Amon, kakeknya Manase. Di depan banyak berhala. Di depan sini berhala, di depan sana berhala. Jadi sudah dipenuhi berhala-berhala di sana. Kalau kita menyelidiki itu, memang betul-betul. Itu yang dilakukan oleh Yosia, hancurkan semua itu, semua diambil dari rumah Tuhan, dibawa ke tempat lain dan dibakar di sana. Bahkan imam-imam yang melayani para ilah-ilah itu pun diberhentikan. Gebrakan yang baru yang Yosia lakukan. Sampai yang kita baca tadi di dalam ayat 24 tadi, dia lakukan semuanya itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yosia mengerjakan semua itu? Bagaimana dia memperbaharui perilaku praktek hidupnya di masa situasi yang begitu? Selama hidup papanya, dia melihat papanya jahat sama Tuhan. Hidup kakeknya jahat sama Tuhan. Kalau secara umum, pergaulannya sebenarnya bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Usia 8 tahun, masih kecil. Usia 16 tahun, masih muda banget. Sebenarnya selama ini dia bertemu dengan papanya yang hidup dengan jahat sama Tuhan. Bisa kita bayangkan, hidupnya dia pun sebenarnya bisa sama seperti papa dan nenek kakeknya. Tapi Yosia membuat sesuatu yang baru itu karena dia sudah menemukan Taurat itu. Itu sebabnya saya bilang betapa luar biasanya perubahan akan praktek hidup Yosia ketika dia mendengar Taurat yang dibacakan. Wah, tindakannya itu luar biasa. Membersihkan betul bersih-bersih. Dihalau semuanya. Itu yang Yosia lakukan. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di tahun baru ini. Mau mengawali yang baru tahun ini. Iya, saya mau percaya Allah bersama dengan kita. Tapi jangan lupa. Coba cek tadi, chart tadi. Kalau gaya hidup kita seperti raja-raja yang jahat sama di mata Tuhan, tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita belajar bertindak seperti raja-raja yang jaya, salah satu contohnya Yosia, ingat, sesuatu yang baru yang kita kerjakan, maka kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Pagi hari ini, mengawali sesuatu yang baru. Mari kita merenungkan
Perbaharui perjanjianmu dengan Tuhan. Perbaharui persekutuanmu dengan Tuhan. Dan reformasi, perbaharui praktek hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menjalani sampai hari ini hanya karena kemurahan. Engkau yang sudah membuka jalan, Engkau yang sudah memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Sehingga kami pun juga boleh masuk dan terobos bersama dengan Engkau. Dan kami memulai dan mengawali hal yang baru. Perjanjian kami terhadap Engkau, kesetiaan kami, persekutuan kami terhadap Engkau, bahkan sikap hidup, bila kami juga mau Tuhan mengawali hal yang baru bersama. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang bisa menyampaikan isi hati. Pakai dan pelihara saluran berkat-Mu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, di mana kami sudah bersama-sama memasuki pada hari yang ke-9. Hanya dengan pimpinan kami mau melangkah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bersama dengan Engkau. Dan pasti kami mengawali hal yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini pun hanya karena anugerah. Maka kami percaya juga dalam perjalanan ke depan pun Engkau juga yang memegang setiap kami, memelihara dan memberkati kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang mengangkat setiap tangan kami kepadamu. Dan Engkau yang turun tangan untuk memegang setiap kami. Maka sekarang setiap jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang Kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Selamat tahun baru juga. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbing.